Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki bentukan permukaan bumi yang bervariasi, mulai dari jajaran pegunungan, perbukitan, sabana, serta pantai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tak hanya itu, Indonesia juga dikenal dengan keragaman budaya dan tradisi masyarakatnya. Dalam 1 dekade terakhir, Indonesia mulai menyadari bahwa geografi berperan penting dalam revolusi industri 4.0 yang menjadikan data sebagai poros utama pembangunan. Dalam persiapan menjalaninya, Indonesia membutuhkan SDM yang dibekali pemahaman akan teknologi geospasial dan memiliki inovasi-inovasi baru, SDM yang peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu membantu sesama dengan perspektif yang ia miliki. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan seorang geografer. Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas terbaik mampu mencetak geografer-geografer berkualitas untuk Indonesia di masa yang akan datang. Departemen Geografi Universitas Indonesia merupakan salah satu departemen yang berada di dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, atau biasa disebut FMIPA UI. Departemen Geografi FMIPA UI ditujukan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar memahami penerapan perspektif regional dalam berbagai pengembangan wilayah, termasuk dalam hal penguasaan teknologi sistem informasi geografi. Berdirinya Departemen Geografi FMIPA UI pada tahun 1950-an dipelopori oleh TNI Angkatan Darat, yaitu Jenderal Gatot Subroto. Jurusan Geografi berada di bawah pengelolaan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Padjadjaran atau FIPIA Unpad yang berada di Bandung. Barulah pada tahun 1966, pengelolaan jurusan Geografi dipindahkan ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Geografi UI memiliki 2 program, yaitu program Sarjana Geografi dan program Magister Ilmu Geografi yang keduanya telah memiliki akreditasi A. Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia mempunyai visi menjadi pusat unggulan dalam bidang ilmu geografi yang diakui secara nasional dan mampu berperan aktif di tingkat regional maupun internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misi dari Departemen Geografi FMIPA UI yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi ilmu geografi, kedua menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dan riset di bidang ilmu geografi, ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan terapan ilmu geografi. Dalam menjadi rujukan untuk pengembangan riset, pelatihan, dan layanan jasa kegeografian pada masyarakat, Geografi UI membentuk Pusat Penelitian Geografi Terapan atau PPGT. Departemen Geografi UI guna menunjang pendidikan dan pelatihan memiliki gedung berjumlah 4 lantai yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan akademik pun diimbangi dengan berbagai aktivitas yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa, seperti menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Departemen atau HMD, maupun menjadi anggota Badan Semi Otonom Departemen seperti Geographical Mountaineering Club dan kelompok studi geografi. Ada pula komunitas yang menjadi wadah untuk mengembangkan seni tari seperti Geographical Dance Club, dan komunitas yang menjadi pendukung dan apresiator untuk mahasiswa yang menjadi kontingen kejuaraan yaitu Brigade Kurva Geo. Gak menyangka bahwa geografi juga ingin menyanyikan lagu cinta ya. Iya, sekarang pamungkas baru kita. GFest semoga
panitianya semangat terus, mudah-mudahan adik-adiknya ntar bisa bikin acara yang bisa jauh lebih keren dan selalu keren. Tahun terus. G-Fest 2020 presents The Overtunes. Do Re Mi Fa. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang And special performance from Iriana Herawati. mencari terbentang, temani dalam kesendirianku, temani. Not only that, ada berbagai keseruan lainnya. I want it! You know what? And Q&A with our guest star. Dan G-Fest pun turut menggalang dana untuk memberikan donasi kepada komunitas Ketimbang Ngemis Jakarta untuk membantu para pejuang yang memilih untuk bekerja daripada meminta. Kakek Paimin, 74 tahun berprofesi sebagai tukang bersih-bersih lingkungan di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Mbah Semi, 73 tahun berprofesi sebagai penjual kue serabi di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Nenek Sadia, 68 tahun berprofesi sebagai tukang cuci serabutan di Matraman Dalam, Jakarta Pusat. Bapak Asmui, 76 tahun berprofesi sebagai penjual tahu gejrot di Kebun Sayur, Jakarta Pusat. Nenek Supiah, 70 tahun berprofesi sebagai penjual kerupuk di Pasar Serdang, Kemayoran. Pak Amin, 60 tahun berprofesi sebagai penjual kerupuk di Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan. Nah, itu tadi 9 solia yang menerima donasi. Alhamdulillah, kegiatan eksekusi donasi di bulan Februari berjalan lancar. Seluruh solia mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur atas bantuan yang telah diberikan. Untuk 3 solia yang belum kami temui, akan kami update di kegiatan eksekusi selanjutnya. Yuk, dukung kegiatan KNJ untuk Jakarta yang Say No to Ngemis dengan cara like, komen, dan share video ini ke teman kalian. Jangan lupa juga follow akun media sosial kami untuk info terupdate tentang Solia. Terima kasih untuk support dari sahabat KNJ seluruhnya. Kalian dapat membantu gerakan positif tadi loh dengan berdonasi melalui transfer ke Mandiri Syariah atas nama HMD Geografi UI dengan nomor rekening 7120589665. Jangan lupa sertakan kode unik 052 di 3 digit terakhir nominal donasi kalian ya. Terima kasih. Selamat menikmati G-Fest 2020. Acara ini disponsori oleh Esri. As our world gets smaller, and what happens somewhere else, it's closer and closer to home. There's so much the world wants to know.
But we don't know a lot of things. There's a lot of questions out there. People very insecure. It's not enough to know we're interconnected. We have to understand how and collaborate to build a better future. Your answers matter more than ever. Thank you for your vital work. Do you want it? I want it! Gimana caranya? Kalian cukup pantengin acara ini sampai selesai, karena di akhir acara akan ada segmen I Want It, di mana kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar geografi. Clue akan muncul di sepanjang acara secara random seperti ini. Untuk memudahkan, capture aja dulu. Selain itu, kalian juga harus pantengin setiap segmen, karena di sana juga bisa jadi ada jawaban yang kamu cari. Karena di segmen I Want It nanti, bakal ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Semoga beruntung! Cara jawabnya gampang. Cek postingan I Want It di akun Instagram @gdays12. Kemudian komen jawaban kamu di postingan itu, dan berikan kata-kata spesial dan unik untuk gestar. Jangan lupa pakai hashtag IWantItGFest dan GFest 2020. Kemudian tag 5 teman kamu buat ikutan segmen I Want It dan seru-seruan bareng gestar. Share salah satu postingan G-Days ke IG story kamu dan ketik kesan dan pesan kamu untuk G-Fest. Jangan lupa di screenshot. Karena jika kamu terpilih menjadi pemenang, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semua. Jika tidak, maka akan kami diskualifikasi. Jawaban yang benar dengan kata-kata yang menarik akan mendapatkan hadiah. Pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hati-hati penipuan. Pemenang yang terpilih hanya akan dihubungi oleh akun @gdays12 saja. Pemenang tidak dipungut biaya spesial pun. G-Fest adalah singkatan dari Geography Festival yang merupakan penutup dari rangkaian acara G-Days 12. Seperti namanya, acara G-Fest dikemas layaknya festival musik, namun untuk tahun ini diselenggarakan secara daring. G-Fest turut mengundang musisi internal Geografi UI dan Utama. G-Fest sendiri pertama kali diselenggarakan pada acara G-Days 11 yang diadakan pada tahun 2019. Sama seperti tahun ini, G-Fest tahun lalu merupakan penutup dari rangkaian acara G-Days 11. G-Fest tahun lalu dimeriahkan oleh Geography Dance Club, Tenggara, KNTL, The Shake Papers, Skastra, dan Sal Priadi.
serta dipandu oleh Dimas, Shanti, dan Mirna Mor. G-Fest tahun ini bertemakan Indonesia Sejahtera, yang merupakan tema lanjutan dari rangkaian acara dan lomba yang ada pada GDS 12. Halo Sobat Geografi, kembali lagi di acara G-Fest 2020 bersama gue Willy CJ, akan menemani kalian di acara yang kece ini guys. Ya, sebelumnya kalian udah lihat kan gimana cuplikan dari acara ini. Banyak banget yang bisa kalian dapetin di acara ini guys, mulai dari ilmu, kesenangan hati, pikiran, jiwa. Pastinya hadiah juga dong. Ayo, kalian mau yang mana? Jawab! Tenang aja, kalian bisa dapetin itu semua di acara ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal kesenangan hati, kalian tahu nggak sih? Salah satu manfaat dari menghadiri konser musik itu adalah salah satunya menimbulkan kesenangan hati. Ada salah satu artikel online yang menyebutkan bahwa musik ini dapat memberikan dampak psikologi dan juga membantu kita dalam mengelola pikiran dengan baik ya. Anyway, daripada panjang lebar, semoga musik kali ini bisa membantu kalian mengurangi beban pikiran dan juga menimbulkan kesenangan hati ya guys. Welcome to the show. You are watching G-Fest 2020. This is Nana. Hai, kenalin gue Iriana Herawati. Orang-orang biasa manggil gue Nana. Kalau soal bermusik, gue udah mulai dari usia 10 tahun sejak papa gue pusing banget dengerin suara gue yang suka nyanyi tapi aneh. Sejak saat itu gue ngerasa ketika gue bernyanyi, gue seneng aja gitu bawaannya. Hingga sampai saatnya SMA gue fokus untuk bermusik, mulai dari masuk paduan suara, vokalis band, sampai gue sering cover. Sampai saat ini gue pun masih nge-cover di YouTube dan Instagram gue Iriana Herawati. Ternyata cerita bermusik gue nggak berhenti sampai situ aja. Ketika musik itu menjadi salah satu bagian hidup gue, yang ketika gue masuk ke dalam musik itu gue jadi bahagia, gue jadi ingat ketika gue lagi jatuh cinta. Pasti seneng banget kan, rasanya tuh kayak pasangan kita tuh jadi pasangan kita di masa depan juga. Sampai muncul-muncul tuh mimpi-mimpi, bayangan-bayangan kayak kapan ya dia menghalalkan gue. Kayak lagu yang satu ini, Halal Kamu dari Aaron Ashok. Sejak pertama bertemu, ku tahu ada yang berbeda dari dirimu. Ku suka pada wajahmu, dan aku tak mau berlama-lama menunggu. Ku ingin dinikahi kamu dan jadikanku istrimu. Ku ingin ku jadi ibu dari anak-anakmu. Sebut namaku, binti ayahku, dan semua wanita berkata sah. Ini gila tapi ku mau dihalalkanmu. 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 Sejak pertama bertemu, ku tahu ada yang berbeda dari dirimu. Ku suka pada wajahmu, dan aku tak mau berlama-lama menunggu. Ku ingin dinikahi kamu, jadikanku istrimu. Ku ingin ku jadi ibu dari anak-anakmu. Sebut namaku, binti ayahku, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau dihalalkanmu. 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 Sebut namaku, binti ayahku, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau. Ku ingin nikahi kamu dan jadikan
pasangan kita saat ini, udah deh cepetan diseriusin. Tapi pernah gak sih nih ya, cuma kita yang mikir gitu, ternyata di hati dia tuh ada orang lain. Sampai kita sadar, kita jadiin dia itu rumah, dia gak jadiin kita tuh rumah. Sampai kita tuh lupa gimana caranya pindah, karena kita udah nganggep dia itu rumah. Kayak lagu Amigdala, Kukira Kau Rumah. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup, dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumahnya, tanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Kukira kau rumahnya, tanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Ya, satu-satunya cara yang terbaik ya tinggalin aja. Yakin kok bakal nemuin yang lain yang lebih baik. Pesan gue buat kalian, kalian harus selalu ngelakuin hal-hal yang bisa bikin kalian bahagia. Buat bahagia kalian itu sendiri, jangan bergantung bahagia kalian tuh sama orang lain. Nyanyi adalah salah satu cara gue untuk membahagiakan diri gue sendiri. Kalau gue bisa, kalian juga pasti bisa. Kayak lagu Citra Scholastika, Aku Pasti Bisa. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam
Terima kasih. Bye. Nama Doremipa berasal dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do yang merupakan tangga nada, dan Mipa yang merupakan fakultas tempat kami berasal dan terbentuk. Saat digabungkan menjadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, menurut kami itu terlalu panjang, dan akhirnya terpilihlah nama Doremipa yang menurut kami simple dan catchy. Namun ini tidak ada filosofinya. Intinya hanya grup musik yang berasal dari Mipa. Buat to remix and you learn kita bahagia bahagia Baiklah, selanjutnya mari kita sambut Doremipa. Halo, aku Tengku. Halo, aku Farhan. Halo, aku Gersom. Halo, aku Grace. Hai, gue Imam. Halo, aku Salma. Halo, aku Denis. Halo, aku Widus. Halo, aku Fardem. Kami dari Doremipa. Sebelumnya kita mau bilang makasih buat Gfest yang udah ngundang Doremipa buat perform virtually. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat karya kita ada IG @dore.mipa dan kita juga punya channel YouTube Doremipa. Bisa dicek ya teman-teman. Enjoy our performance guys, selamat menikmati ya.
perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak merasa yang tak kuperlihatkan, rasa ini ku milikimu. Janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main. Tolong dengarkanlah. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Dicintai kamu takkan pernah ragu, sampai kau terima segala kurangku. Do you love me like I love you? Do you love me like I Hi everyone, you know what? Geografi merupakan ilmu yang mengkaji gejala-gejala yang terdapat dan terjadi di permukaan bumi, yang mencakup aspek fisik, aspek manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan. And how geography in the new decade? Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kamu ketahui tentang ilmu geografi, dan mungkin akan sangat berguna di masa depan. Mungkin kalian belum tahu bahwa geografi juga mempelajari hal-hal ini. Wait, hal-hal ini? Mari kita bahas beberapa di antaranya. Bonus demografi in human geography. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana jumlah penduduk dengan usia produktif yaitu 15-64 tahun sangat besar dibandingkan dengan usia muda dan usia lanjut. Menurut data Bappenas, bonus demografi telah berlangsung sejak 2015 dan semakin memuncak hingga tahun 2035, di mana diprediksi usia produktif telah mencapai 70% populasi penduduk Indonesia. Bonus demografi ini tentunya memiliki dampak baik bagi Indonesia, karena Indonesia akan mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi akibat menurunnya rasio ketergantungan di mana lebih sedikit penduduk usia tidak produktif yang akan ditampung oleh usia produktif. Dengan begitu, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mengalami peningkatan untuk kemajuan bangsa. Namun, hal ini tidak dapat ditunggu begitu saja. Jika sumber daya manusia usia produktif serta lapangan pekerjaannya tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Breaking news. Terdapat penelitian tentang energi yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Teknik Elektro, yaitu Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Energi Listrik Gorontalo. Di dalam penelitian ini tertulis bahwa Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis energi, baik berupa energi fosil maupun energi terbarukan. Namun kurangnya informasi mengenai daerah-daerah yang berpotensi energi listrik menyebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan potensi energi. Penelitian Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Energi Listrik Gorontalo bertujuan untuk memetakan sumber daya energi listrik, baik energi fosil maupun energi terbarukan yang ada di Provinsi Gorontalo, dan mengelolanya dalam sebuah sistem informasi geografis berbasis web. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan informasi kepada pihak pemerintah setempat tentang ragam potensi energi
baik energi fosil maupun energi baru terbarukan serta energi yang telah dimanfaatkan. Penelitian tersebut merupakan salah satu contoh nyata bahwa ilmu geografi dapat dimanfaatkan oleh cabang ilmu lain dan diharapkan di masa depan sangat memudahkan manusia untuk memperoleh energi atau bahkan menemukan energi baru dan tentunya diiringi dengan perkembangan iptek. Demikian breaking news pada acara ini. Silakan ganti channel. It's, kok malah dimatiin sih? You know what? Berbicara tentang sistem informasi geografi, kita sudah pernah loh menggunakan sistem informasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sistem informasi geografi? Menurut Aronov tahun 1989, sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Perkembangan sistem informasi geografis telah berkembang mengarah kepada aplikasi berbasis web yang menggunakan server sebagai komponennya. Seperti yang kita ketahui, terdapat peta online yang sering kita gunakan untuk memudahkan kita mencari informasi geografis terkini dari sebuah tempat, misalnya Gmaps, Google Earth, dan lain-lain. Selain itu, peta online pun telah digunakan pada aplikasi transportasi online, di mana GPS berperan penting dalam pencarian target, pelanggan, dan lokasi tujuan. Tidak hanya itu, bahkan saat pandemi, sistem informasi geografis digunakan untuk mengolah data COVID-19 menjadi peta persebaran COVID-19, sehingga kita dapat mengetahui persebaran COVID-19 dengan mudah. Selain itu masih banyak lagi loh. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan sekelumit manfaat dari ilmu geografi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka dari itu, ayo kita sama-sama memanfaatkan ilmu geografi untuk masa depan. Gimana guys? Pastinya banyak banget kan ilmu yang kalian dapetin dari acara ini. Mulai dari geografi fisik, manusia, sampai sistem informasi geografis yang kalian gunakan sehari-hari. Setelah kalian belajar banyak banget ilmu dari sini, sekarang kita santai-santai dulu. Ada sebuah trio, ini isinya cowok-cowok kece, lagunya juga enak-enak banget. Kalian juga pasti udah tahu. Daripada panjang lebar, ayo kita saksikan. This is The Overtune. Hai semuanya, kami The Overtunes, senang banget bisa bertemu dengan kalian. Hari ini kami datang sebagai guest star untuk acara Geography Festival. Nah, acara ini adalah acara penutup dari rangkaian Geography Days yang diadakan oleh Departemen Geografi Universitas Indonesia. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah mengundang kami. Mika di piano, Mada di bass, Gary di drum, dan saya Ruben. Lagu pertama ini berjudul Time Will Tell. Enjoy! 1, 2, 3, 4. Close your eyes, 'cause you can't bear to see me stare. You mute your ears, too afraid of what I may say. I open my mouth but the words stay still. I wonder if you care. You let my heart break. Now I can't think straight. You're fighting in my head. It's a never-ending battle. Always knew you meant so much. Never knew it would hurt this much. But how can you say it so easily? It's not fair. Here from my side of this story, I never wanted to end, so won't you come back to me?
For I've lost no faith in feelings, but I know even the smallest cut needs time to recover. Only time will tell if I will love another. How can you say it so easily? It's not fair. Here from my side of the story, I never wanted to end, so won't you come back to me? I thought we're doing just fine with this feeling inside our heart. Never wanted to end, so won't you come back to me? Wanna say I'm over you, but I just can't. I wanna turn back time to when it was okay, but I'll recover. Only time will tell if you will love another. Say it so easily, it's not fair. Here from my side of the story, I never wanted to end, so won't you come back to me? I was doing just fine with this feeling inside our hearts. Never wanted to end, so won't you come back to me? Ya, itu ada lagu yang berjudul Time Will Tell. Nah sekarang sebelum kita mau lanjut lagi ke lagu yang setelahnya, kita ada beberapa pertanyaan yang udah yang udah dikumpulin yang akan kita jawab hari ini. Dan Ruben kayaknya udah punya pertanyaan pertamanya ya Ben. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulin ke Instagram Geography Days. Pertanyaan pertama ada dari @Alfirda_Zahra. Apa sih ciri khas dari The Overtunes yang bikin pembeda antara band ini dengan band-band lainnya? Wah, pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin kalau pertama secara format ada juga sih band lain yang terdiri dari kakak beradik. Cuma itu mungkin salah satu pembeda awalan dengan banyak band lainnya. Kita bertiga saudara kandung, Mada sebagai anak pertama, Ruben kedua dan anak ketiga. Jadi ya kalau dari aku mungkin itu ya. Apa lagi? Iya benar juga sih. Mungkin juga nggak terlalu banyak band selain yang udah senior banget mungkin ya, yang bilang di saat usia 20-an mereka sudah bermain musik bersama 10 tahun lebih. Jadi mungkin di usia yang relatif mungkin muda ya untuk usia musisi, kita sebenarnya sudah menulis lagu bareng dari masa kita kanak-kanak. Jadi mungkin itu pembeda, tapi banyak hal yang mungkin emang hanya bisa didengar dan bisa dikomentari oleh yang dengar. Jadi mungkin kalian sebenarnya lebih tahu banyak tentang apa mungkin bedanya The Overtunes dengan band-band lain di Indonesia ataupun di dunia. Untuk lagu kedua, kita main lagu apa nih guys anaknya? Kita nyanyiin lagu dari album pertama kita yang berjudul Mungkin. Kalau misalnya kalian tahu, silahkan ikut nyanyi bareng. Okay. Walaupun kita tidak. Mungkin ya. Walaupun kalian tidak ada di sini, tapi silahkan menyanyi di manapun kalian berada. 1, 2, 3, 4. Tak pernah kulihatmu seperti malam ini. Semua tentang dirimu terus terbayang. Aku tak ingat apakah yang sudah terjadi. Alangkah bila tak pernah kusangka. Ku tak ingin ku lepaskan. Hanya kau yang ku inginkan. Haruskah ku ada? Haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua
Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try. Ku tanya diriku menunggu di sini. Apakah ini yang juga kau mau? Haruskah ku katakan agar kau mengerti apa yang selama ini aku tunggu? Ku tak ingin ku lepaskan, hanya kau yang ku inginkan. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try. Yeah, maybe we should try. Tak pernah kulihatmu seperti malam ini. Semua tentang dirimu terus terbayang. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try. Maybe we should try. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try. Thank you. Ya. Masih Aku mungkin pertanyaan bacanya lagi, setelahnya. Gue juga punya iPad. Oke. Pertanyaan Apa yang nih? kedua. Ada dari @Widian Pramudia. Widian Pramudia menanyakan, di keadaan new normal ini kan pasti lebih banyak waktu luang. Nah, itu bikin kalian lebih produktif atau malah boring? Itu pertanyaan dari Widian. Sebenarnya hampir dua-duanya kita alamin ya selama pandemi ini, especially udah berapa bulan sih? Udah hampir 1 tahun kali. Iya, udah hampir 1 tahun sebenarnya. Hari ini pun udah dibilang udah celebration anniversary-nya corona keluar kan? Iya bener sih. Iya bener juga. Itu bener. Jadi lebih produktif iya pastinya, lebih ya boring pasti ada masa-masa, ada momen-momennya gitu. Tapi sebisa mungkin kita tetap menjaga keseimbangan antara itu dua sih sebenarnya. Iya sih, banyak hal mungkin kita juga bisa jadi habisin lebih banyak waktu di studio ini. Mungkin studio musik kita mendekorasi tempat ini supaya kita juga nyaman dan supaya tetap terinspirasi dan supaya tetap kreatif. Jadi memang tantangan sekali sebetulnya sih untuk melawan kebosanan kali ya di saat-saat seperti ini. Tapi mungkin kita di sini juga bersama-sama dengan teman-teman kita juga berusaha untuk menjaga kreativitas tetap hidup lah bagi dalam grup ini gitu kali ya. Jadi kira-kira begitu. Semoga kalian juga semuanya dalam keadaan baik dan semuanya juga sehat dan bisa juga melawan kebosanan dari hari ke hari dengan cara yang kreatif. Yes. Mau ingetin lagi nih, kalian masih dapat membantu gerakan positif KNJ loh.
dengan berdonasi melalui transfer ke Mandiri Syariah atas nama HMD Geografi UI dengan nomor rekening 7120589665. Jangan lupa sertakan kode unik 052 di 3 digit terakhir nominal donasi kalian ya. Terima kasih. Selamat menikmati G-Fest 2020. Lagu yang setelah ini akan kita bawakan adalah sebuah lagu yang kita tulis untuk sebuah soundtrack film yang berjudul Susah Sinyal. Kalau kalian yang tahu, please nyanyi bareng ya. 1, 2, 3, 4. Katakanlah, takkan pernah aku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Hey! Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. When I say I love you, 3, 4, I really you know I really, really do. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. You know I really, really do. Hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Ku hanya harap kau juga merasa, oh rasa cinta yang sama. Cause I really do. Yeah, thank you. Jarod, ada pertanyaan lagi ya katanya? Ya, kita dapat pertanyaan lagi. Kali ini dari Muhammad Raihan 24. Dia menanyakan soal Mika sih kali ini. Dia nanya bagaimana dulu Mika tuh bisa kuliah di umur 15 tahun. Pertanyaan menarik. Terus dia minta tips
supaya semangat kuliahnya katanya gitu. Oke, waduh. Tips-tips perkuliahan. Jadi gimana Mik? Oke, mungkin kalau aku sedikit cerita, aku kenapa bisa kuliah di umur 15 karena nggak tahu, mungkin aku salah satu dari orang yang cukup tahu mau ngapain di usia yang cukup early gitu, beruntungnya. Jadi pas udah SMP sebenarnya aku udah tahu aku pingin pursue music, pingin tahu lagi lah dunia musik lebih dalam, dan karena itu akhirnya apply di salah satu kampus yang bernama SSR, dan di situ dia menerima beasiswa tanpa mungkin melihat umur banget gitu kali ya. Jadi di situ cuma kasih sedikit portfolio kayak ngerjain apa aja dan cerita ketemu sama orangnya yang kebetulan kayak dari Inggris gitu. Jadi setelah itu di accept dan akhirnya jadi kayak mahasiswa paling muda di situ juga. Cuma kalau untuk berbagi tips, nggak tahu ya, mungkin coba aja untuk belajar sesuai cara belajar kalian gitu, karena kayaknya kalau di perkuliahan itu lebih banyak waktu untuk kalian explore cara belajar sendiri. Jadi kalau buat aku mungkin tipsnya itu sih, pakai cara kalian sendiri untuk mempelajari segala hal yang perlu kalian pelajari gitu selama di kuliah. Nice, tips yang sangat bagus. Oh ya? Yep. Alright. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Kita mungkin ke lagu yang lebih. Ini juga dari soundtrack juga, tapi soundtrack dari film yang berbeda. Yeah. Berjudul Cek Toko Sebelah. Yeah. Lagu ini berjudul I Still Love You. Enjoy. If someday your feet can touch the ground, if someday your arms can't feel my touch, if someday your eyes can't see my face, I'll carry you, be there for you any time of day. Forever is a long time, but I keep my words that I save to you. Together we can go far, as long as I'm with you. 'Cause I will fall for you, no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone, now look me in the eyes. 'Cause I still love you, I still love you, till forever. If someday you don't recognize my voice, if someday it seems so hard to breathe, oh, I promise you to give my all. Oh, like you do from the day I start to see. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Together we can go far, as long as you're with me. 'Cause I will fall for you, no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone, now look me in the eyes. 'Cause I still love you, I still love you, till
keep you safe until you find what you're looking for. Stay with you until you find your way back home. Keep you safe until you find what you're looking for. I'll stay with you until you find your way back home. I will fall for you no matter what they say. I still love you. You'll never be alone. Now look me in the eyes, 'cause I still love you. I still love you. Now see me through my skin. Your heart it stays within. I still love you. Terima kasih teman-teman. Lagu tadi berjudul I Still Love You. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk ikut segmen yang setelah ini karena akan ada kuis yang berhadiah merchandise G-Days 12 yang akan kami tanda tangani. Jadi jangan ketinggalan ya. Kuis berhadiah tote bag untuk 10 pemenang bertanda tangan personil The Overtunes. Kalian pasti seneng kan? Udah gak sabar? Simak dulu persyaratannya. Jika kalian sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, maka kamu akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Cara jawabnya gampang. Cek postingan I Want It di akun Instagram @gdays12. Kemudian komen jawaban kamu di postingan itu, dan berikan kata-kata spesial dan unik untuk gestar. Jangan lupa pakai hashtag IWantItGFest dan GFest 2020. Kemudian tag 5 teman kamu buat ikutan segmen I Want It dan seru-seruan bareng gestar. Share salah satu postingan G-Days ke IG story kamu dan ketik kesan dan pesan kamu untuk GFest. Jangan lupa di screenshot. Karena jika kamu terpilih menjadi pemenang, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semua. Jika tidak, maka akan kami diskualifikasi. Jawaban yang benar dengan kata-kata yang menarik akan mendapatkan hadiah. Pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hati-hati penipuan. Pemenang yang terpilih hanya akan dihubungi oleh akun @gdays12 saja. Pemenang tidak dipungut biaya speser pun. Oke, langsung aja kita mulai. Are you ready? Do you want it? Teriak I want it. In 5, 4, 3, 2, 1.
Lagu yang setelah ini lagu tentang cinta yang berjudul Takkan Kemana. Di awalan cerita tak ada perasaan di antara kita berdua, tapi seiring waktu takdir kita bertemu, mengikuti narasi hidup. Dan betapa bahagia ku melihatmu, senyuman menemani hari-hariku. Takkan sama tanpamu. Aku ingin terus bersamamu. Bila kau mau, ku takkan kemana. Kita hanyalah debu di luasnya semesta, tapi kita bisa bertahan. Satu hal yang ku tahu, aku ada untukmu, mengikuti masa yang kelam. Dan betapa bahagia ku melihatmu, senyumanmu menemani hari-hariku. Takkan sama tanpamu. Aku ingin terus bersamamu. Bila kau mau, ku takkan kemana. Haruskah aku melangkah pergi ke sana, melepas semua kenangan yang telah ku tuliskan. Dan bila ku temukan kau di sana, oh jangan kemana. Ya, lagu itu berjudul Takkan Kemana. Semoga kalian suka dengan rendition kita barusan. Kita bakal lanjut bacain pertanyaan dari kalian lagi. Yeay.
Kayaknya ini namanya cukup familiar nih Mik yang kali ini. Iya, tadi aku sempat baca dan sepertinya ada lagi pertanyaan satu lagi, tapi pertanyaan berbeda. Ini dari Widian Pramudia lagi. Dari sekian banyak nama, kenapa milih nama band ini jadi The Overtunes? Kalau ada asal-usulnya boleh diceritain. Ada yang masih ingat gak guys? Setahu aku ya. Pertama nama The Overtunes tercetus tuh pas kita karena kita kakak beradik dan kita mungkin terbiasa dengan bermusik tanpa harus memakai sebuah nama grup gitu kan. Cuma kita kali itu decide untuk masuk di sebuah kompetisi kecil-kecilan gitu, kompetisi band, dan di situ dibutuhkan sebuah nama. Jadi pas kita latihan band kita iseng lagi mainin lagunya Coldplay. Yeah. Fix You. Yang berjudul Fix You, dan kita mainin riffnya terus, di overtunein terus, dimodulasiin terus. Cuma dulu kita tahu namanya overtune gitu. Yeah. Terus pas keluar dari studio, salah satu dari kita mencetuskan nama itu gitu, kayak di overtune saja namanya. Yeah. Dan yang aneh lagi adalah kita gak tahu siapa persisnya yang ngomong gitu. Semuanya sedikit lupa. Itu Coldplay kan? Iya, gak tau deh, ada sih band yang mirip, tapi kita gak akan kesana saat ini. Bener sih, jadi namanya itu. Walaupun dulu waktu kita masih kecil, kita suka berusaha agak filosofis dengan namanya, kayak pingin selalu semakin lebih tinggi, main semakin lebih baik setiap tahunnya. Jadi ya sampai sekarang kita masih stuck with the name. Kita have no problem with it, we like it, kita suka namanya. Dan ya semoga maknanya juga jadi sesuatu yang baik buat kita dan kalian semua. Selanjutnya kita bakal bawain satu lagu yang lebih sedih. Lagu ini berjudul Berlari Tanpa Kaki. Dulu pernah dinyanyiin oleh GAC. Sekarang kalian akan denger dinyanyiin kita. Jadi lagu ini berjudul Berlari Tanpa Kaki. Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama, perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin terus berlari tanpa kaki. Waktu terus berjalan, tapi tak henti ku berharap melihat senyumanmu walau sedetik saja. Ku maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku
sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Sing with us. Terus berlari, berat kan bertahan janjiku, tetap ada untukmu sampai selamanya, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Terus berlari, semakin ku coba lupa, semakin terbayang semua kamu. Kau tak mungkin kembali. Kau di sini. Tegar, bukan mencoba menghindar. Semua sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Terus berlari, kan bertahan janjiku, tetap ada untukmu sampai selamanya, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Terus berlari Penampilan dari The Overtunes, keren kan? Kalian jangan kemana-mana dulu, karena mereka bakal tampil lagi dengan lagu yang nggak kalah enaknya guys. Stay tune! Kalian tadi udah ikutan kan quiz I Want It? Ayo, kira-kira jawaban kamu benar nggak? Kamu hanya bisa menjawab pertanyaan tadi sampai pukul 12 aja guys, hari ini ya. Dan pemenang akan diumumkan melalui Instagram kami pada tanggal 10 Desember. Jadi, pantengin terus ya IG kita. Untuk kamu yang menjawab pertanyaan dengan benar, kamu akan dihubungi oleh tim kami melalui direct message melalui @gdays12 dan akan dimintai alamat pengiriman hadiah. Hati-hati penipuan, karena pemenang yang terpilih hanya akan dihubungi oleh pihak kami melalui @gdays12 saja guys. Dan satu lagi, pemenang tidak dipungut biaya sepeser pun. Kita akan memainkan lagu yang lumayan romantis. Ini bercerita tentang seorang laki-laki yang mengajak teman perempuannya ke atas bukit, digandeng tangannya. Terus mereka melihat bintang-bintang yang bintang-bintang itu menuliskan kurang lebih jalan takdir mereka ke depannya gitu. Judulnya Red and the Stars, diambil dari album terbaru kita, Memory Lane. Selamat menikmati. Look at you tonight, so beautiful. I say it every time. I hope you don't mind, 'cause you're truly beautiful. Take a walk with me, allow me to hold your hand. I'll cherish every moment
wanna hold so much. I can see letters in the stars align for you, from me only. Can't you see what's on my mind? The shades of letters are for my heart. There's nothing more that I can say to you. Believe me when I say, oh, we are meant to be. Still remember the night in my memory, the moment my eyes caught yours staring away, and I thought, ooh, the stars, they've got something for you. Would you believe me if I said those little bright lights in the sky, they share the same thought as mine? What's written in stars tonight? I feel I wanna hold so much. I can see letters in the stars align for you, from me only. Can't you see what's on my mind? Shades of letters are for my heart. There's nothing more that I can say to you. Believe me when I say, oh, we are meant to be. If only you can know just exactly how I feel. No matter what goes on, you can always find what's written in the stars tonight. Feel I wanna hold you so much. I can see letters in the stars align for you, Can you see what's on my mind? Shades of letters are for my heart. There's nothing more that I can say to you. Believe me when I say that we are meant to be together. Thank you. Oke, kita akan bacain satu lagi pertanyaan. Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya hari ini ya. Oke, aku sudah dapat pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya adalah, kalau dari dunia musik sendiri, pasti ada yang namanya turun naik soal kepopuleran. Kira-kira sekarang The Overtunes ada di masa mana ya? Dan kalau misalnya seandainya lagi di masa yang biasa-biasa aja atau turun, gimana cara The Overtunes nyikapinnya? Oh, seru banget pertanyaannya. Wah, iya sih. Ini pertanyaan bagus banget. Pertanyaan menarik sih, karena kalau kita baca-baca seringkali biografi artis atau musisi-musisi, terutama mungkin yang di dunia populer, di dunia entertainment, banyak sekali yang tidak bisa handle kehilangan popularitas sebetulnya ya. Jadi mungkin dari awal, mungkin kita juga harus menjaga mental kali ya juga, atau menjaga hati supaya tidak terlalu memegang erat kali ya kepopuleran atau status diri di dalam kehidupan, karena emang kalau seperti itu dengan tahu pasti naik turun pasti akan selalu stres dan takut kehilangan banget ataupun terlalu sombong kali kalau saat mendapatkannya.
Jadi nggak tahu sih, mungkin kita juga sangat beruntung bisa satu grup dengan kakak adik dan pertemanan yang sangat erat juga di sini. Jadi bisa saling mengingatkan kali ya. Kalau kita mungkin merasa terlalu takut untuk kehilangan ketenaran ataupun terlalu haus akan itu gitu kali ya. Cuman gimana Mik, menyikapinya gimana lagi selain itu? Apa fokus pada karyanya kali juga ya? Fokus pada karyanya dan pada pendengarnya yang emang menikmati dan yang menikmati karya kita gitu kali. Jadi tidak usah terlalu fokus pada orang-orang yang mungkin nggak suka juga. Iya. Dan tadi ada pertanyaan di mana The Overtunes sekarang ada di posisi mana? Wah, iya. Sekarang sih yang pasti kita gak lagi terkenalnya. Cuma buat aku lagi nyaman aja karena kita udah rilis album di tahun kemarin, kita sempet dapetin manggung-manggung sebelum masa-masa COVID ini, dan juga lagu-lagu yang udah kita rilis selama kemarin tuh bisa ngebawa kita ke kalian walaupun secara virtual gitu, dan itu salah satu mimpi yang mimpi seorang musisi yang pasti salah satunya itu gitu. Jadi pasti sekarang kita lagi seneng karena dapat waktu istirahat juga, dan sekarang lagi excited untuk bikin album setelah ini. Jadi tunggu aja lagu-lagu kita setelah ini karena masih ada banyak. Jadi itu kali ya kalau aku bisa define posisi Overtunes sekarang. Semoga aja lagu-lagu kita dari pertama rilis sampai sekarang bisa ikut nemenin kalian juga di setiap masa-masa indah ataupun buruk kalian gitu. Sekarang kita mungkin balik ke lagu yang mungkin banyak dari kalian tahu dari The Overtunes. Lagu ini dirilis tahun 2013, berjudul Saya Pelindungmu. Wow. Hope you guys enjoy it. Saat kau jatuh, lukai hati dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau takut, oh dan tersesat, dimanapun itu, air matamu takkan terjatuh, lihat diriku untukmu.
Kita ada satu lagu terakhir untuk kalian semua. Dan mungkin kalian tahu, kalau kalian tahu liriknya, please nyanyi bareng ya. Walaupun kita secara jarak jauh, tapi semoga bisa tetap merasakan serunya di lagu ini. Lagu ini berjudul Bicara. Enjoy. Sudah berapa lama aku menunggu jawaban darimu. Sampaikah kepadamu kata-kata yang ku rangkaikan agar kau tahu perasaan yang telah lama yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata mengerti
Geography Festival, terima kasih banyak udah ngundang kita. We had fun, semoga kalian juga. Sampai bertemu suatu hari nanti. In the meantime, kita say bye-bye. Thank you! Gimana guys, seru kan? Semoga cara ini bisa memberikan kalian banyak manfaat dan juga kesenangan hati. Oke, segitu aja dari gue. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara G-Day selanjutnya. Bersama gue Willy CJ. Salam kenal, thank you for watching, and see you!